suatu layanan terhadap individu untuk mengatasi atau menyembuhkan persoalan yang terjadi pada dirinya. Dan yang kedua ada fungsi preventif atau pencegahan, yaitu suatu layanan terhadap diri individu untuk mencegah persoalan yang terjadi pada diri individu. Dan juga konseling kelompok ini memiliki tujuan, yang dimana tujuan konseling kelompok ini diadakan agar anggota kelompok berani untuk berbicara di depan umum serta menyampaikan pendapat, saran, gagasan atau tanggapan dan menciptakan hubungan interpersonal terhadap anggota kelompok dan mampu menghargai pendapat orang lain serta bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakannya. Dan di konseling kelompok ini juga memiliki asas, yaitu ada 6 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu asas kerahasiaan ini diwajibkan kepada anggota kelompok untuk merahasiakan apa yang telah kita bahas di dalam kelompok dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan permasalahan kita di luar kelompok. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sekalian siap untuk merahasiakan permasalahan yang terjadi pada konseling kelompok ini? Siap, Bu. Baiklah, saya lanjutkan asas yang kedua, yaitu asas kesukarelaan, di mana anggota kelompok ini diharapkan untuk sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini tanpa paksaan sedikit pun. Apakah Anda sudah dalam keadaan sukarela untuk mengikuti kegiatan kelompok ini? Sukarela. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yang dimana anggota kelompok ini diharapkan untuk saling terbuka terhadap anggota kelompok satu sama lainnya. Lalu selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini anggota kelompok harus berbicara dengan sopan santun dan bertata krama serta mengikuti norma-norma yang telah ada. Dan selanjutnya ada asas kekinian, yang dimana asas kekinian ini di dalamnya membahas suatu masalah yang terjadi sekarang atau yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini adalah anggota kelompok ini tidak sendiri untuk menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan, tetapi kita bekerja sama dan bekerja keras untuk menghasilkan tujuan yang akan kita capai. Apakah Anda sudah paham mengenai konseling kelompok ini? Iya. Baiklah, ini saya lakukan berdasarkan informasi yang saya dapat melalui aul yang saya sebar minggu lalu, bahwasanya teman kita Aurel Zira sedang mengalami permasalahan pada dirinya. Untuk mendengar lebih lanjut permasalahan yang terjadi pada Aurel, saya persilakan kepada Aurel. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara dan menceritakan permasalahan saya, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berhadir pada hari ini. Langsung saja kepada pokok permasalahannya, yang dimana saya belum dapat mencapai tujuan saya. Pada saat saya kecil, saya bercita-cita menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Maka dari itu, saya mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka dan paskibraka, tetapi saya lebih aktif di kegiatan pramuka. Di kegiatan pramuka tersebut saya laksanakan pada saya SD dan juga saya SMP. Pada saat saya SD, saya meraih beberapa medali seperti penghargaan, sertifikat, dan di SMP juga begitu. Pada saat saya SMP, saya merupakan salah satu anggota inti pramuka yang berprestasi, sehingga saya mendapatkan jalur beasiswa untuk melanjut ke SMA favorit, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Medan. Pada saat saya tahu saya mendapatkan beasiswa, saya langsung mengurusnya dan saya mendatangi sekolah tersebut mengambil seluruh barang-barang seperti seragam, topi, jilbab, dan lain sebagainya. Pada saat keluarga saya ke rumah, ternyata orang tua saya sudah mendaftarkan saya di salah satu SMK, yaitu SMK Mutasi Perpajakan, yang dimana SMK tersebut tidak saya inginkan sama sekali. Setelah itu orang tua saya menyuruh saya untuk mengulangkan semua barang-barang yang sudah saya ambil di SMA Muhammadiyah 1 tersebut. Dengan berat hati saya lakukan hal itu. Sesampainya saya di rumah, saya melaju, saya tidak mau keluar kamar dan saya tidak ingin makan sama sekali. Akan tetapi takdir berkata lain. Orang tua saya tetap mendidik saya dan tetap memaksakan saya untuk bersekolah di tempat yang sudah didaftarkan tersebut. Awal masuk saya SMK, saya terpilih menjadi salah satu ketua pada saat kegiatan masa orientasi siswa. Pada masa itu banyak sekali mata petunjuk
tidak terselesaikan dikarenakan saya tidak mengerti sama sekali mengenai pekerjaan yang diberikan oleh pihak kantor tersebut. Selanjutnya saya mendapatkan surat panggilan orang tua karena daftar absen saya sudah banyak di sekolah tersebut. Namun surat tersebut tidak saya berikan kepada orang tua saya dikarenakan orang tua saya sibuk bekerja. 2 kali saya mendapatkan surat panggilan orang tua, tapi saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Ketiga kalinya saya dipanggil pada saat orang tua saya mengantar saya ke sekolah. Pihak kepala sekolah langsung memanggil orang tua saya untuk menjumpai beliau. Saya pun disidang pada saat itu. Namun di situ saya memberontak karena hal tersebut bisa terjadi karena ketidakmauan saya di sekolah di situ. Saya sampai mengatakan kepada orang tua saya, keluarkan dari sini, masukkan ke pesantren juga nggak apa-apa gitu, supaya saya bisa melanjutkan cita-cita saya tersebut. Namun orang tua saya menolak, bahwasanya dia menganggap bahwa saya itu mampu dan saya bisa. Pihak kepala sekolah juga tidak mau membela saya dikarenakan saya merupakan salah satu siswa yang berprestasi di sekolah tersebut. Seiring berjalannya waktu, saya merasa lelah dengan kebandaran yang saya perbuat. Saya fokus kepada sekolah saya dan saya menyelesaikan semua sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada saat saya lulus, saya tetap melakukan latihan fisik seperti lari, renang, dan olahraga yang lainnya. Akan tetapi pada 2 hari menuju tes, saya jatuh sakit dikarenakan 2 hari sebelum tes tersebut saya latihan fisik mulai dari habis subuh sampai pada maghrib. Keesokan harinya saya pergi namun di rumah sakit dan dinyatakan bahwa saya tidak bisa melanjutkan cita-cita saya tersebut dikarenakan saya terkena hernia. Hernia tersebut adalah usus turun di mana otot-otot saya melemah dan tidak bisa menopang usus saya tersebut. Saya merasa sedih dan frustasi akan hal tersebut karena TNI merupakan cita-cita yang sangat saya inginkan. Karena saya frustasi tersebut, orang tua saya menyarankan saya untuk mondok. Pada saat itu saya menolak karena saya merasa bahwa saya udah gak punya tujuan hidup apa-apa lagi. Percuma juga kalau masukkan ke pondok, kalau ujung-ujungnya saya juga gak bisa mempercayai buat apa. Saya merasa tidak punya tujuan hidup apa-apa lagi. Akan tetapi pada saat itu nenek saya datang. Nenek saya menguatkan saya bahwasanya saya itu harus kuat, hidup itu masih lebih panjang. Ya, mungkin Ananda penasaran Aurel ini sangat berat bagi dia sehingga dia tidak mampu untuk mengatakan segalanya. Ya, kepada Aurel mungkin bisa menenangkan diri. Jadi Ananda Aurel sangat sedih ya keadaannya karena keinginannya yang belum tercapai. Mungkin Ananda sudah merasa tenang, bisa melanjutkan ceritanya kembali. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya didukung atau dimotivasi oleh nenek saya. Saya mulai mengiyakan perkataan orang tua saya tersebut untuk masuk ke pesantren Hafiz. Pada saat saya masuk ke pesantren Hafiz, saya tidak nyaman dikarenakan latar belakang mereka yang terlalu cuek dan tidak memperdulikan ke orang-orang di sekitar mereka, sehingga saya memutuskan untuk pindah ke pesantren. Pada saat saya pindah ke pesantren, saya merasa nyaman di tempat tersebut. Saya mondok hampir setengah tahun dan selanjutnya saya meminta kepada orang tua saya untuk melanjutkan kuliah saya. Akan tetapi kuliah tersebut bukan karena kemauan saya juga, tapi oleh rujukan dari orang tua saya tersebut. Namun pada saat itu saya belum mengetahui saya ingin melanjutkan jurusan apa, apakah melanjutkan dengan kuliah saya ataukah beralih jurusan. Selanjutnya pada saat itu saya merasa bahwasanya saya memang tidak cocok di bagian akuntansi, sehingga saya mengambil program studi seperti pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan juga pendidikan konseling. Namun pada saat itu saya lulus di jurusan bimbingan dan konseling. Namun pada saat itu juga saya merasa bahwa bimbingan konseling itu bukan passion saya juga, tetapi merupakan salah satu peralihan dari cita-cita saya yang tidak terwujud tersebut. Selanjutnya saya tetap mencari tahu mengenai TNI, apakah dari jenjang kuliah masih bisa melanjutkan TNI atau tidak. Ternyata masih bisa. Dan pada tahun 2021 sempat ada pembukaan jenjang karir TNI karir melalui jurusan bimbingan dan konseling. Saya mulai termotivasi lagi dan saya tidak mempedulikan penyakit saya
bedanya saya didukung penuh dengan orang tua saya. Tetapi setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing, dan saya pun gagal di tes renang yang membuat saya frustasi. Di sini saya sudah belajar penuh untuk menghilangkan kekurangan saya, tapi rasa fobi saya terlalu tinggi terhadap kedalaman air yang membuat saya mengikhlaskan saja terhadap tentara ini dan memilih untuk berkuliah dan mengambil jurusan konseling. Jadi di sini saya sudah merasa tenang dan menjalani hari-hari saya dengan baik. Wah, jadi Rossi ini memiliki keinginan yang sama dengan Aurel, sama-sama ingin menjadi tentara. Tetapi Rossi ini sudah berdamai dengan dirinya dan sehingga dia memilih jurusan bimbingan konseling sebagai alat untuk melupakan keinginan yang ingin dia capai. Mungkin kepada Nabila bisa memberikan tanggapan atau pengalaman yang terjadi pada Nabila. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya juga mengalami hal yang sama seperti Aurel, di mana keinginan saya yang tidak tercapai. Dulu sebelum saya masuk kuliah, saya memiliki keinginan untuk mengambil jurusan musik, tapi tidak didukung oleh kedua orang tua saya karena orang tua saya berpikir kalau saya masuk jurusan musik nanti pekerjaannya tidak jelas karena kayak mana, dan saya pun mempunyai pilihan yang lain. Saya tidak berputus asa dengan pilihan orang tua saya. Saya berdoa dan saya selanjutnya saya memilih pilihan musik karena saya suka mengenal tentang jiwa-jiwa kejiwaan itu. Wah, ternyata Nabila juga memiliki keinginan yang belum dicapai, tapi karena dia merasa memiliki kemampuan yang lain, sehingga dia memiliki keinginan menjadi guru bimbingan konseling. Mungkin kepada Miranda bisa menceritakan pengalaman atau tanggapan. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Di sini saya ingin menceritakan sedikit cita-cita saya belum tercapai, di mana dulunya saya ingin sekali kuliah di bagian farmasi dan sangat didukung penuh oleh orang tua saya. Tetapi di tahun 2021 ada sedikit kendala di mana saya harus kehilangan almarhum ayah saya yang menyebabkan faktor ekonomi kami sedikit menurun. Di mana ibu saya harus menjadi ibu sekaligus menjadi ayah yang memberikan uang untuk saya dan adik-adik saya. Di mana saya bukan sendiri yang menggapai cita saya, tapi masih punya kakak dan adik. Kemudian di situ saya sedikit mengikhlaskan karena kepergian ayah saya, sehingga saya harus menurunkan sedikit ego saya untuk tidak kuliah di farmasi, di mana kuliah farmasi itu adalah kuliah swasta yang biaya kuliah sangat mahal, mencapai 35 juta sampai 50 juta. Dan di situ pun saya mencoba mengikhlaskan dan ikut kuliah negeri di mana ibu saya mampu. Dan di mana untuk Aurel, bahwasanya Aurel bukan sendiri aja ya, mempunyai cinta belum tercapai, nasibnya beberapa teman-teman yang belum tercapai. Mungkin itu saja dari saya. Nah, ternyata Miranda juga memiliki keinginan dan cita-cita yang sama yang juga belum sempat tercapai dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Berdasarkan pengalaman dan cerita dari rekan-rekan atau teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ada memiliki solusi untuk masalah yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, kepada Saskia. Terima kasih. Saya juga memiliki pengalaman yang sama dengan teman-teman semua. Saya juga sudah mengikhlaskan. Untuk Aurel, saya berpendapat bahwa Allah itu kasih sekian
saya juga pernah mengalami ya seperti Aurel. Saya juga pengen masuk polwan gitu ya, karena tadi teman-teman juga karena faktor ekonomi. Jadi di situ saya sudah mengikhlaskannya. Terus solusi saya untuk si Aurel sih lebih baik itu Aurel itu lebih mementingkan kesehatannya. Karena kan kalau misalnya TNI itu kan latihannya kayak berat, sama aja gitu, laki-laki sama perempuan itu sama-sama gitu kan latihannya. Apalagi TNI ini cukup keras kalau dibilang, apalagi Aurel ini ada penyakitnya gitu. Karena saya setuju juga kalau orang tua Aurel ini tidak mengizinkan Aurel untuk TNI gitu kan. Ya udah, saya setuju dengan orang tua Aurel karena mementingkan karena kesehatan Aurel juga. Mungkin kepada Feby bisa sampaikan solusinya. Solusi saya untuk Aurel, menurutku gak apa-apa mencoba kembali menjadi seorang TNI kalau emang tekad kamu sangat besar. Terus kalau masalah seorang tua, kalau misalnya Aurel menjadi seorang TNI nanti ya temannya tidak bangga ketika Aurel menjadi seorang TNI. Intinya terus berusaha dan tidak putus asa kalau emang itu tepat berusaha orang yang besar. Mungkin kepada Bila ada solusi untuk Aurel. Mungkin kepada Miranda mempunyai solusi untuk Aurel. Terima kasih. Di sini saya sependapat dengan teman-teman di mana Aurel masih semangat dengan menggapai cita-cita Aurel. Tetapi apa yang dilakukan orang tua Aurel itu benar. Karena TNI itu sangat berat sehingga membuat Aurel merasa lemah gitu. Karena kan mungkin orang tua Aurel nggak mau kehilangan Aurel dan Aurel kan ikut-ikut latihan yang sangat berat. Itu saja. Mungkin pada Rosi memiliki solusi. Terima kasih Ibu. Saran saya kepada Aurel, antara karena telah buruk bagi seseorang, masih banyak jalan kepada kesuksesan, dia tetap semangat jalan. Wah, ini solusi dari teman-teman semua sangat bagus ya Aurel ya. Nah, jadi kesimpulan dari solusi teman-teman, untuk Aurel tetap semangat dan pentingkan juga kesehatan Aurel. Dan dimana kita ketahui pasti semua orang memiliki keinginan atau cita-cita yang dia merasa bahwasannya itu yang dia mau. Tetapi Allah lebih mengutamakan jalan yang terbaik untuk kita. Dan untuk Aurel, ini tadi kan Aurel juga mengatakan bahwasannya dulu Aurel menjadi siswa berprestasi nih, siswa berprestasi. Berarti Aurel masih memiliki kemampuan-kemampuan Aurel yang lain. Jadi ketika Aurel tidak bisa tercapai menjadi seorang TNI, mungkin Aurel bisa mencoba hal-hal yang baru. Mungkin Aurel bisa lagi mengaktifkan kemampuan Aurel dalam bidang akuntansi, misalnya seperti itu. Nah, jadi Aurel ini bisa menggantikan keinginan Aurel yang menjadi TNI, mungkin bisa menjadi pegawai bank atau yang seperti lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk Aurel disarankan lebih open minded atau lebih self reward terhadap diri sendiri, bahwasannya lebih banyak lagi keinginan yang bisa Aurel capai dengan prestasi-prestasi Aurel, dan coba lagi lebih giat mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang menurut Aurel itu minat dalam kegiatan itu, yang menurut Aurel itu mampu. Tapi juga Aurel lebih mementingkan kesehatan Aurel, di mana Aurel juga memiliki penyakit yang parah gitu ya, sudah lumayan masuk kategori parah. Jadi Aurel lebih harus memikirkan itu tadi. Nah, jika Aurel jatuh sakit dikarenakan kecapean atau segala macam, Aurel lebih tidak bisa apa-apa lagi untuk mencapaikan keinginan Aurel itu tadi. Dan benar juga yang dikatakan oleh Rosi bahwa tolak ukur kesuksesan seseorang itu bukan hanya dari TNI saja. Mungkin Aurel bisa mencari kesuksesan Aurel dari bidang-bidang lain. Misalnya mungkin Aurel bisa lebih sukses menjadi guru, yang kayak di kesuksesan itu bahwasanya di luar pikiran Aurel gitu. Baiklah Anda sekalian, mungkin kepada Aurel, bagaimana keadaan Aurel setelah melaksanakan konseling kelompok ini dan telah mendapatkan tanggapan, solusi dari rekan-rekan Aurel? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian dan juga kepada ibu yang telah memberikan saya
solusi, saran, serta motivasi. Sehingga saya merasa bahwasanya bukan hanya diri saya sendiri yang belum bisa mencapai cita-cita saya tersebut. Selanjutnya, dari solusi dan saran yang teman-teman berikan, saya merasa bahwasanya saya harus lebih mementingkan kesehatan diri saya sendiri dan juga mementingkan perasaan orang tua saya, bahwasanya saya juga termasuk anak perempuan satu-satunya di keluarga. Mungkin saja orang tua saya melakukan hal tersebut karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan oleh diri saya sendiri. Mungkin saya tidak melanjutkan cita-cita saya tersebut dikarenakan saya sudah memilih jurusan BK ini sebagai salah satu landasan untuk saya bisa move dari tentara itu tersebut. Tak apa sih saya nggak bisa jadi tentara, yang penting nanti saya dapat gelarnya tentara. Ini baiklah Ananda, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Berarti kegiatan kita sudah berakhir nih pada siang hari ini. Nah, kelihatannya Ananda ini sangat tegang ya, bukannya sangat lelah ini nampaknya. Nah, di sini saya memiliki games. Apakah Ananda bersedia untuk bermain games? Sedia, Bu. Nah, di sini nama gamesnya yaitu tebak gaya. Di mana cara bermainnya nanti kalian dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok A dan kelompok B. Dan saya akan memberi suatu kalimat yang akan kalian tebak. Apa yang kalimat yang saya berikan. Tetapi menebaknya harus menggunakan gaya. Mengerti ya Nanda? Mengerti, Bu. Baiklah Nanda, kita mulai ya gamesnya. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok A dan kelompok B. Jadi yang nanti Ibu akan memberi kalimat kepada Miranda dan Nabila, dan yang sisanya teman-temannya hadap ke belakang ya. Ya, hadap ke belakang. Oke, nanti yang dipegang pundaknya oleh temannya menghadap ke depan. Kalau belum dipegang pundaknya jangan hadap ke depan ya. Ya, Anda mana tebak? Ya, kepada Ananda yang sudah saya berikan kalimat, silakan tepuk pundak lawannya. Peragakan dengan gaya ya. Udah Nanda? Udah menemukan jawabannya? Ya, coba dipraktekkan dulu. Ya, kepada Ananda Febi, kira-kira apa itu? Ananda Saskia? Ya, pemenangnya dari kelompok A. Jawabannya. Wah, ternyata teman-teman sangat antusias nih ya dalam bermain games. Berarti sudah bersemangat lagi ya. Baiklah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Anda sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda, jika kita melaksanakan KKP lanjutan, apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Kira-kira kalian maunya di hari apa ya? Hari Senin. Mungkin ada teman-teman lain? Senin juga. Senin. Mungkin ada teman-teman? Saya setuju dengan pendapat Saskia dan juga Nada, akan lebih baik kita dilaksanakan pada hari Senin. Wah, ternyata lebih antusias memilih hari Senin ya. Apakah teman-teman setuju? Setuju, Bu. Baiklah. Minggu depan kita akan melaksanakan KKP lanjutan di hari Senin, jam dan tempat yang sama seperti hari ini. Anak-anak sekalian siap? Siap, Bu.